Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Pria Cacat Itu Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, so just try keep up with me. Malam itu, setelah kami pulang ke rumah, aku merasa lebih berani untuk menunjukkan rasa cintaku kepada Wildan. Ketika ia sedang duduk di sofa, aku mendekatinya. Lalu tanpa berpikir panjang, aku memeluknya dari belakang. Wildan terkejut, tapi dia tidak menolakku. Ia justru menggenggam tanganku yang melingkar di tubuhnya. "Dek, ada apa?" tanyanya dengan lembut. Aku menggeleng menempelkan wajahku di punggungnya. Gak apa-apa kok bang, Mira cuma pengen peluk abang." Wildan tertawa kecil, lalu berbalik menghadapku. Ia mengangkat wajahku dengan kedua tangannya, lalu menatapku dalam-dalam. "Dek, kamu tahu gak, abang bersyukur punya kamu sebagai istri abang." Aku tersenyum, lalu memeluknya lagi. Malam itu aku merasa tidak ada lagi jarak di antara kami. Aku tahu perasaan ini adalah cinta yang tulus, dan aku yakin Wildan juga merasakannya. Kini aku tidak lagi takut untuk menunjukkan rasa cintaku kepadanya. Wildan adalah suamiku, orang yang telah menjadi bagian dari hidupku, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mencintainya sepenuh hati. Malam itu, langit terlihat cerah, bulan sabit menggantung indah di langit, ditemani bintang-bintang yang berkelip seolah ikut merayakan keberhasilan baruku. Setelah lulus kuliah, hari-hariku terasa lebih ringan. Tidak ada lagi tugas-tugas yang menumpuk, tidak ada lagi ujian yang membuatku stres. Tapi ada hal lain yang kini mengisi pikiranku. Ya, tentang perasaanku sebagai seorang istri. Sudah hampir setahun sejak aku dan Wildan menikah, tapi hubungan kami masih sebatas suami istri dalam arti formal. Aku dan Wildan saling menghormati, saling mendukung, tapi ada batas yang seolah tidak pernah kami lewati. Bukan karena Wildan tidak pernah mencoba, tapi karena aku yang selalu menahan diri. Awalnya aku takut karena merasa belum siap. Takut karena masih ada hal-hal yang harus aku capai, seperti menyelesaikan kuliah. Tapi sekarang semua itu udah selesai. Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Aku duduk di kamar mengenakan piyama sederhana sambil menatap keluar jendela. Wildan masuk ke kamar mengenakan kaos dan celana tidur, lalu duduk di sebelahku. "Dek, kamu kelihatan melamun. Ada yang kamu pikirkan?" tanyanya dengan lembut. Aku menoleh ke arahnya dan tersenyum kecil. "Enggak bang, Mira cuma lagi menikmati suasana malam." Wildan mengangguk, lalu diam sejenak. Aku tahu ia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Ini bukan pertama kalinya aku melihatnya seperti itu. "Bang," aku memanggilnya. Mira mau ngomong sesuatu?" Wildan menatapku dengan penuh perhatian. "Apa dek? Bilang aja." Aku menghela nafas mencoba mengumpulkan keberanian. Mira tahu selama ini Mira sering menunda tugas Mira sebagai istri. Mira merasa gak adil sama abang." Wildan terdiam. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit aku baca, antara kaget dan bingung. "Dek, abang gak pernah merasa kamu gak adil?
Abang selalu menghargai keputusan kamu kok. Aku mengangguk pelan. Mira tahu bang, tapi Mira juga tahu kalau abang pasti punya keinginan kan? Mira cuma mau bilang, Mira sekarang sudah siap. Wildan menatapku dengan mata yang tiba-tiba tampak lebih lembut. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Dek, abang gak mau kamu merasa terpaksa. Abang gak mau melakukan sesuatu hanya karena merasa harus. Aku menggeleng. Ini bukan karena terpaksa bang. Mira benar-benar ingin jadi istri yang seutuhnya untuk abang. Wildan tersenyum lalu menarikku ke dalam pelukannya. Makasih dek. Abang gak tahu harus bilang apa. Pelukannya begitu hangat, begitu nyaman. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang tenang, membuatku merasa aman. Malam itu aku dan Wildan berbicara lama. Kami membicarakan banyak hal, tentang masa depan, tentang rencana kami, dan tentang perasaan kami satu sama lain. Aku merasa seperti membuka lembaran baru dalam hubungan kami. Ada satu hal yang abang mau bilang dari dulu, kata Wildan tiba-tiba. Apa itu bang? Tanyaku penasaran. Abang cinta kamu dek. Dari awal, dari saat kita pertama kali bertemu. Tapi abang gak pernah bilang karena abang takut kamu gak merasakan hal yang sama. Hatiku terasa hangat mendengar kata-katanya. Aku tersenyum lalu berkata, Mira juga cinta sama abang. Mungkin Mira baru menyadarinya belakangan ini. Tapi Mira yakin cinta itu sudah ada sejak dari awal. Wildan tersenyum lebar lalu mengusap rambutku dengan lembut. Abang bersyukur punya kamu dek. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup abang. Malam itu aku merasa lebih dekat dengan Wildan daripada sebelumnya. Aku merasa semua keraguan dan ketakutan yang pernah aku rasakan menghilang, digantikan oleh rasa cinta yang mendalam. Ya, aku telah menjadi istri sepenuhnya. Telah aku tunaikan kewajibanku sebagai seorang istri dan memberikan hak batin untuk suamiku. Keesokan paginya aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Matahari menyinari kami, dan aku melihat Wildan masih tertidur di sebelahku. Wajahnya tampak damai, dan aku merasa bersyukur bisa melihatnya setiap hari. Aku bangun perlahan lalu menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Saat aku sedang menggoreng telur, Wildan tiba-tiba muncul di pintu, masih mengenakan piyama. Pagi dek, sapanya dengan suara serah karena baru bangun tidur. Pagi bang, sarapan sebentar lagi siap, jawabku sambil tersenyum. Wildan berjalan mendekat lalu memelukku dari belakang. Makasih dek, abang bahagia banget. Aku tersenyum merasa hangat dengan pelukannya. Mira juga bang. Hari itu aku merasa hubungan kami benar-benar telah berubah. Aku merasa lebih dekat dengan Wildan, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Aku tahu ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan kami sebagai suami istri. Dan aku yakin bersama Wildan aku bisa menghadapi apapun yang akan datang. Hari itu terasa sangat istimewa. Langit cerah dan udara pagi terasa segar. Setelah menghabiskan waktu beberapa minggu untuk melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, akhirnya aku menerima kabar baik. Sebuah email masuk ke kotak masukku semalam, dan ketika aku buka, aku nyaris tak percaya. Aku diterima bekerja di salah satu kantor swasta yang cukup besar di kota ini. Bang, aku memanggil Wildan dengan suara penuh semangat. Wildan yang sedang duduk di ruang tamu sambil membaca koran menoleh ke arahku. Ada apa dek? Kok suaranya ceria banget? Aku berlari mendekatinya sambil membawa ponselku. Lihat ini bang, Mira diterima kerja. Wildan mengambil ponselku dan membaca email itu. Wajahnya langsung cerah dan senyumannya melebar. Masya Allah dek, selamat ya. Abang bangga bang sama kamu. Aku mengangguk dengan mata yang berbinar-binar.
Akhirnya usaha Mira gak sia-sia bang. Ini semua juga berkat doa abang. Wildan bangkit dari kursinya dan memelukku erat. Abang tahu kamu pasti bisa, Dek. Kamu itu pintar, bekerja keras, dan pantang menyerah. Ini adalah hasil dari kerja keras kamu sendiri. Aku tersenyum dalam pelukannya, merasa bahagia karena Wildan selalu mendukungku. Hari pertama masuk kerja, aku merasa gugup sekaligus bersemangat. Wildan mengantarkanku ke kantor dengan motor. Meskipun aku sempat menyuruhnya untuk tidak repot-repot, tapi Wildan bersikeras. Ini hari besar kamu, Dek. Abang mau jadi bagian dari momen ini, katanya sambil tersenyum. Ketika kami tiba di kantor, aku melihat gedung tinggi dengan logo perusahaan yang terpampang jelas di bagian depannya. Hatiku berdebar-debar, tetapi Wildan menggenggam tanganku dengan lembut. Tenang, Dek, kamu pasti bisa, katanya memberikan dukungan. Aku pun mengangguk. Makasih bang, doakan Mira ya. Wildan tersenyum sambil mengusap kepalaku. Abang selalu doain kamu, Dek. Setelah berpamitan, aku melangkah masuk ke gedung kantor dengan percaya diri. Hari itu adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupku. Hari-hariku sebagai karyawan baru di kantor ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Banyak hal yang harus kupelajari, mulai dari sistem kerja hingga cara beradaptasi dengan rekan-rekan kantor. Tapi aku bersyukur karena Wildan selalu menjadi pendukung terbesarku. Setiap kali aku pulang kerja, Wildan selalu menyambutku dengan senyuman dan menanyakan bagaimana hariku. Gimana kerja hari ini, Dek? Tanyanya suatu malam ketika aku baru saja melepas sepatu. Capek banget bang. Banyak hal yang harus Mira pelajari. Tapi Mira senang, jawabku sambil tersenyum. Wildan mengangguk. Bagus, Dek. Kalau kamu senang, itu berarti kamu sudah di jalur yang benar. Capek itu wajar. Nanti lama-lama kamu pasti sudah terbiasa. Aku tersenyum merasa bersyukur memiliki suami seperti Wildan. Suatu malam ketika aku sedang duduk di ruang tamu sambil menyusun laporan kerja, Wildan mendekat dan duduk di sebelahku. Dek, abang mau ngomong sesuatu, katanya dengan suara dengan serius. Aku menoleh padanya. Apa itu bang? Abang cuma mau bilang kalau abang bangga sama kamu. Kamu itu hebat, Dek. Gak cuma sebagai istri, tapi juga sebagai wanita yang mandiri dan bekerja keras. Aku tersenyum, merasa terharu mendengar kata-katanya. Makasih bang. Tapi Mira juga gak bisa sejauh ini tanpa abang. Abang selalu mendukung Mira, selalu ada buat Mira. Wildan menggenggam tanganku. Itu memang tugas abang, Dek. Kita ini kan tim. Apapun yang kamu capai, itu juga kebahagiaan bagi abang. Aku menatap Wildan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bang, Mira janji akan selalu berusaha jadi istri yang baik buat abang. Wildan tersenyum lalu mengusap pipiku. Dan abang juga janji akan selalu jadi suami yang mendukung kamu. Malam itu aku merasa hubungan kami semakin kuat. Wildan bukan hanya suami, tapi juga sahabat dan pendukung terbesar dalam hidupku. Hari-hari berlalu dan aku semakin menikmati pekerjaanku di kantor. Aku belajar banyak hal, bertemu dengan orang-orang baru dan merasa semakin percaya diri. Tapi di balik semua kesibukan itu, aku selalu menyempatkan waktu untuk Wildan. Bagiku, ia adalah rumah tempat aku selalu ingin kembali. Setiap malam kami selalu makan bersama. Meskipun sederhana, momen itu adalah waktu yang paling aku nantikan. Abang masak apa hari ini? Tanyaku suatu malam ketika aku pulang kerja. Abang cuma masak sayur sop sama ikan goreng, Dek. Semoga kamu suka, jawabnya sambil tersenyum. Aku mencium aroma masakan yang begitu menggugah selera. Kelihatannya enak banget bang. Abang ini jago masak ya? Wildan terkekeh. Abang cuma belajar dari resep online, Dek. Tapi kalau kamu suka, abang seneng. Aku tertawa kecil. Mira suka banget bang. Makasih ya, udah repot-repot masakin Mira. Wildan menggeleng. Abang gak merasa repot, Dek. Ini bagian dari tanggung jawab abang sebagai suami kan? Aku merasa semakin cinta pada Wildan.
Ia adalah pria yang sederhana tapi penuh perhatian. Di akhir pekan, aku dan Wildan sering menghabiskan waktu bersama. Kadang kami pergi ke taman, kadang hanya duduk di rumah sambil menonton film. Aku merasa hidupku semakin lengkap bersama Wildan. Bang, Mira mau bilang sesuatu, kataku suatu malam ketika kami sedang duduk di teras rumah. Apa itu, Dek? Tanyanya sambil menatapku. Mira merasa bersyukur banget punya abang. Abang selalu mendukung Mira, selalu ada buat Mira. Mira janji Mira akan selalu berusaha jadi istri yang baik buat abang, kataku dengan tulus. Wildan tersenyum lalu menggenggam tanganku. Dan abang juga merasa bersyukur punya kamu, Dek. Kamu adalah hadiah terbaik dalam hidup abang, tahu. Malam itu aku merasa semakin yakin bahwa Wildan adalah pria yang tepat untukku. Bersamanya, aku merasa hidupku penuh warna dan kebahagiaan. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin memahami apa artinya menjadi seorang istri. Hidup bersama Wildan membuatku belajar banyak hal, terutama tentang kesabaran dan rasa syukur. Meskipun Wildan memiliki keterbatasan fisik, aku tidak pernah merasa itu jadi kekurangan. Sebaliknya, aku merasa terinspirasi oleh semangatnya untuk terus menjalani hidup dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Pagi ini aku bangun lebih awal dari biasanya. Setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, aku menyadari betapa pentingnya waktu untuk keluarga. Wildan selalu memastikan aku makan dengan baik, istirahat dengan cukup, dan tidak terlalu memaksakan diri. Kini aku ingin memastikan ia mendapatkan hal yang sama dariku. Bang, sarapannya udah siap, panggilku dari dapur. Bang Wildan keluar dari kamar dengan senyum yang selalu menenangkan hatiku. Pagi-pagi sudah masak. Hari ini spesial kah? Aku tertawa kecil sambil meletakkan sepiring nasi goreng di meja makan. Setiap hari makan bersama abang itu spesial. Jadi Mira mulai hari ini dengan masak sarapan buat abang. Bang Wildan tersenyum hangat. Ia duduk di kursi meja makan dengan hati-hati, memastikan kakinya yang menggunakan alat bantu tidak terlalu terbebani. Aku menyadari hal kecil itu, tapi aku memilih untuk tidak mengomentarinya. Aku tahu Wildan tidak suka ketika orang lain menunjukkan simpati berlebihan atas kondisinya. Terima kasih ya, Dek, katanya sambil mencicipi nasi goreng buatanku. Enak banget. Kamu belajar dari mana masakannya jadi seenak kayak gini? Aku tertawa kecil. Mira cuma belajar dari internet, Bang. Yang penting abang suka. Abang gak cuma suka, abang cinta sama kamu. Makasih ya, udah mau jadi istri abang. Jawabnya dengan nada serius yang membuat wajahku memerah. Aku terkekeh mencoba mengalihkan rasa maluku. Ya udah makan yang banyak, Bang. Habis ini abang mau ngapain? Abang rencananya mau beres-beres kamar. Kamar kita sudah mulai berantakan, katanya sambil mengunyah. Mendengar itu aku langsung menatapnya dengan tegas. Gak usah lah, Bang. Itu kan tugas Mira. Abang istirahat aja ya. Wildan menggeleng. Dek, meskipun abang gak sempurna, abang gak mau jadi beban buat kamu. Biarkan abang melakukan hal-hal yang bisa abang lakukan. Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Wildan selalu berusaha menunjukkan bahwa ia mampu meskipun kondisinya berbeda. Aku mengangguk pelan mencoba memahami perasaannya. Baiklah, Bang, tapi kalau abang butuh bantuan bilang sama Mira ya. Wildan mengangguk sambil tersenyum. Tak berapa lama Mama keluar dari kamarnya. Beliau ikut duduk di meja makan bersama kami. Kamu masak ya, Mir? Iya, Ma. Anak Mama udah pintar masak sekarang ya. Enak loh, Ma, masakan Mira. Benarkah? Mama cobain ya. Mama mengambil satu centong nasi goreng buatanku, lalu mengambil telur mata sapi. Ketika Mama mengunyah nasi goreng, raut wajahnya terlihat senang. Iya, enak. Pintar kamu masak, Mira. Aku hanya tersenyum mendengar pujian Mama. Aku ikut senang mereka menikmati masakanku.
Ya, menjalani hari-hari bersama Bang Wildan, aku semakin menyadari bahwa cinta itu lebih dari sekedar perasaan. Cinta adalah tindakan nyata yang dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih. Aku mulai lebih peka terhadap kebutuhannya, termasuk hal-hal kecil yang sering diabaikan. Malam ini setelah makan malam, aku melihat Wildan duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Kakinya terlihat sedikit lelah dan aku tahu ia mungkin butuh istirahat lebih. Bang, Mira pijitin kaki abang ya? Tanyaku sambil mendekat. Wildan menatapku dengan ragu. Gak usah dek, abang gak apa-apa kok. Aku menggeleng. Mira tahu abang capek. Mira mau bantu abang biar lebih rileks. Akhirnya Wildan mengangguk. Aku duduk di lantai mengambil kakinya dengan hati-hati dan mulai memijit pelan. Meski awalnya Wildan terlihat canggung, ia akhirnya mulai menikmati pijatanku. Terima kasih adek, katanya dengan suara pelan. Kamu gak harus melakukan ini. Aku menatapnya sambil tersenyum. Mira mau bang. Ini kan cara Mira menunjukkan bakti seorang istri ke abang. Wildan tak menjawab, tetapi aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Aku tahu dalam hatinya ia merasa dihargai dan dicintai. Sebagai seorang istri, aku juga belajar untuk menghormati Wildan dalam segala hal. Meskipun ada banyak perbedaan di antara kami, aku selalu berusaha untuk mendukungnya. Salah satu momen yang paling kuingat adalah ketika Wildan mencoba memperbaiki keran air yang bocor di dapur. Aku sempat khawatir ia akan kesulitan karena kondisi fisiknya, tetapi aku memilih untuk tidak menghentikannya. Abang yakin bisa kan? Tanyaku sambil berdiri di dekatnya siap membantu jika diperlukan. Wildan tersenyum percaya diri. Yakin dek, abang sudah pernah belajar memperbaiki keran seperti ini dulu? Aku hanya mengangguk dan memperhatikannya meski butuh waktu lebih lama dari biasanya. Wildan akhirnya berhasil memperbaiki keran itu. Lihat deh, beres kan? Katanya dengan senyuman bangga. Aku bertepuk tangan kecil. Wah, abang hebat. Mira bangga bang sama abang. Wildan tertawa kecil, tetapi aku tahu kata-kataku berarti banyak baginya. Entah karena saking senangnya aku mencium pipi Bang Wildan sebelah kiri. Melihat reaksinya aku jadi malu sendiri. Tapi tak apa-apa kan mencium suami sendiri? Dek, iya bang, itu dia buat abang karena udah memperbaiki keran wastafel yang rusak. Ya kalau begitu setiap hari abang mau perbaiki apa aja yang rusak lah, biar dapat kecupan dari kamu. Pipiku langsung bersemu merah. Entah mengapa aku bisa seberani ini menggoda suamiku seperti ini. Hubunganku dengan Wildan semakin hari semakin erat. Meskipun ada banyak rintangan, aku selalu berusaha untuk melihat sisi positif dari segala hal. Aku belajar untuk tidak peduli dengan komentar orang lain tentang kondisi Wildan. Bagiku dia adalah suami yang luar biasa, dan aku beruntung bisa menjadi istrinya. Suatu malam ketika kami sedang duduk di teras rumah, Wildan berkata, Dek, abang mau tanya sesuatu. Apa itu bang? Tanyaku sambil menatapnya. Kamu pernah merasa menyesal menikah sama abang gak? Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku menatap Wildan dengan penuh kasih. Kenapa abang tanya begitu? Wildan menghela nafas. Kadang abang merasa gak bisa memberikan banyak untuk kamu. Abang cuma takut kamu gak bahagia. Aku menggenggam tangannya erat. Abang, kebahagiaan Mira itu bukan dari materi atau hal-hal besar. Kebahagiaan Mira adalah punya suami yang mencintai Mira, yang selalu ada untuk Mira. Abang sudah memberikan semua itu. Mira gak pernah menyesal menikah sama abang. Wildan tersenyum, tetapi aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Makasih ya dek. Abang janji akan selalu berusaha jadi suami yang baik buat kamu. Aku tersenyum sambil mengusap tangannya. Dan Mira juga janji akan selalu jadi istri yang mendukung abang. Malam itu aku merasa hubungan kami semakin kuat. Aku menyadari bahwa cinta yang tulus mampu mengalahkan segala kekurangan dan rintangan. Bersama Wildan aku merasa hidupku penuh dengan berkah dan kebahagiaan.
Pagi itu seperti biasa. Aku bangun lebih awal sejak bekerja di kantor. Waktu pagiku lebih sibuk dari sebelumnya. Aku harus menyiapkan sarapan untuk Wildan, memastikan semuanya tertata rapi sebelum aku berangkat bekerja. Namun meski sibuk, aku tetap merasa bahagia. Ada rasa bangga dalam hatiku saat melihat Wildan menikmati masakanku, atau tersenyum puas melihat rumah yang tetap terjaga kebersihannya. "Bang, hari ini abang mau pergi kemana?" tanyaku sambil meletakkan secangkir teh hangat di meja makan. Wildan sedang duduk membaca koran, sesuatu yang menjadi rutinitasnya setiap pagi. Ia menoleh dan tersenyum kecil. "Abang mau ke bengkel sebentar. Ada sedikit urusan dengan Pak Hasan soal alat-alat yang abang pesan." Wildan memang memiliki hobi memperbaiki barang-barang elektronik kecil. Ia sering menerima permintaan dari tetangga sekitar untuk memperbaiki kipas angin, radio, atau bahkan alat dapur yang rusak. Meski tidak sederhana, aktivitas itu membuatnya merasa tetap produktif. "Jangan lupa istirahat ya bang. Kalau abang capek langsung pulang aja," pesanku dengan nada lembut. "Iya dek. Kamu sendiri jangan lupa makan siang di kantor ya. Jangan terlalu sibuk sampai lupa istirahat." Aku tersenyum mendengar perhatian Wildan. Ia selalu memastikan aku menjaga diriku sendiri, meskipun aku tahu ia juga sering menahan lelahnya sendiri. Di kantor suasana sedang ramai seperti biasa. Setelah beberapa bulan bekerja, aku mulai terbiasa dengan ritme pekerjaan di sini. Rekan-rekan kerjaku sebagian besar baik dan ramah, meski ada beberapa yang suka kepo soal kehidupanku. "Mira, kamu sudah menikah ya? Kok gak pernah cerita?" tanya Rina, salah satu teman kantorku saat kami makan siang bersama. Aku tersenyum kecil sambil mengangguk. "Iya, sudah. Suamiku namanya Wildan." "Suami kamu kerja di mana?" tanya Dinda yang duduk di sebelah Rina. "Dia nggak kerja kantoran, dia kerja di bengkel. Kadang kalau nggak ke bengkel, dia lebih sering bekerja di rumah." Jawabku jujur meskipun aku tahu arah pembicaraan ini mungkin akan sedikit sensitif. "Oh, suami kamu freelancer ya? Enak dong kerja dari rumah," komentar Rina sambil tersenyum. "Ya, begitulah." Aku hanya mengangguk tanpa menjelaskan lebih jauh. Aku tahu tidak semua orang akan memahami kondisiku dan Wildan. Beberapa mungkin akan menghakimi, tetapi aku sudah belajar untuk tidak terlalu peduli dengan pandangan orang lain. Setelah makan siang, aku kembali ke mejaku dan melanjutkan pekerjaan. Namun, pikiranku sempat melayang pada Wildan. Meski sibuk, aku selalu menyempatkan diri untuk mengirim pesan singkat kepadanya. "Bang, Mira udah makan siang, abang gimana?" Pesanku dibalas cepat. "Abang juga udah makan? Jangan lupa fokus kerja ya. Abang selalu doain kamu." Membaca pesan itu membuatku tersenyum. Wildan memang selalu tahu cara membuat hatiku tenang, bahkan hanya dengan kata-kata sederhana. Malam harinya, setelah pulang kerja, aku langsung menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Wildan sudah berada di ruang tamu, menonton televisi sambil membaca sesuatu di ponselnya. "Bang, tadi di bengkel gimana? Semuanya beres?" tanyaku sambil memotong sayuran. "Ya beres, alhamdulillah. Abang bisa bantu Pak Hasan memperbaiki mesin lasnya. Dia senang banget," jawabnya dengan nada bangga. Aku ikut merasa senang mendengar cerita Wildan. Aku tahu ia merasa lebih percaya diri setiap kali berhasil menyelesaikan sesuatu. Setelah makan malam, kami duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Aku memperhatikan Wildan yang terlihat lebih ceria malam ini. "Bang, Mira mau bilang sesuatu," ujarku sambil menatapnya. Wildan menoleh. "Apa itu, Dek?" "Mira mau bilang terima kasih. Abang selalu mendukung Mira, selalu sabar sama Mira, dan selalu berusaha bikin Mira bahagia." Wildan tersenyum lembut. "Dek, itu tugas abang sebagai suami. Abang cuma mau kamu merasa nyaman dan bahagia." Aku terdiam sejenak, merasakan hatiku dipenuhi rasa syukur. Meski banyak orang melihat Wildan sebagai pria yang tidak sempurna, bagiku ia adalah suami terbaik yang bisa aku minta. "Bang," panggilku pelan. Abang tahu nggak? Mira semakin sayang sama abang." Mendengar itu, Wildan terlihat sedikit terkejut, namun senyumannya semakin lebar. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Makasih ya, Dek. Abang juga semakin sayang sama kamu."
Malam itu kami menghabiskan waktu berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan, rencana masa depan, hingga kenangan-kenangan kecil yang membuat kami tertawa. Hari-hari berikutnya aku semakin berusaha memberikan yang terbaik untuk Wildan. Aku selalu memastikan ia merasa dihormati dan dicintai, meskipun terkadang lelah pekerjaan membuatku sedikit kurang perhatian. Wildan juga tidak pernah berhenti menunjukkan rasa sayangnya. Ia selalu memastikan aku tidak merasa terbebani dengan tugas rumah tangga. Bahkan ia sering membantuku mencuci piring atau membersihkan rumah saat aku terlihat terlalu lelah. Abang gak mau lihat kamu terlalu capek, Dek. Kalau ada yang bisa abang bantu bilang aja ya, katanya suatu malam. Mendengar itu aku merasa semakin yakin bahwa Wildan adalah pasangan yang tepat untukku. Aku belajar darinya tentang arti tanggung jawab, kesetiaan, dan cinta tanpa syarat. Meskipun hidup kami jauh dari sempurna, aku merasa bahagia. Bersama Wildan aku merasa dicintai, dihormati, dan dihargai. Dan aku tahu selama kami saling mendukung, tidak ada rintangan yang tidak bisa kami hadapi bersama. Menikah dengan Bang Wildan memberi pelajaran bagiku tentang pentingnya saling menghormati dan mendukung dalam sebuah pernikahan. Cinta bukan tentang mencari kesempurnaan, melainkan menerima kekurangan satu sama lain dengan hati yang tulus. Bersama Wildan aku belajar bahwa cinta sejati adalah tentang memberi, bukan hanya menerima. Setahun setelah aku mulai bekerja, kehidupan kami berangsur-angsur menjadi lebih stabil. Aku semakin mahir mengatur waktu antara pekerjaan, rumah tangga, dan menjaga hubungan dengan Wildan. Sementara itu Wildan terus menekuni hobinya di bidang perbaikan elektronik. Ia bahkan mulai menerima lebih banyak pesanan dari tetangga sekitar, menjadikannya sedikit lebih sibuk dari biasanya. Namun kesibukan itu tidak pernah membuat kami lupa untuk saling meluangkan waktu. Setiap malam kami selalu menyempatkan diri untuk berbicara, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Kami tahu bahwa komunikasi adalah kunci dari semua kebahagiaan yang kami rasakan sekarang. Pagi itu, aku dan Wildan duduk bersama di meja makan sambil menikmati sarapan sederhana. Matahari pagi yang hangat menerobos melalui jendela, menciptakan suasana yang begitu damai. Bang, Mira mau nanya sesuatu, ujarku sambil memandangnya dengan senyum kecil. Wildan menoleh dengan tatapan penasaran. Apa itu, Dek? Abang pernah nyangka gak kita bakal sampai di titik ini, bahagia seperti sekarang? Wildan tersenyum lembut, matanya penuh kasih sayang. Abang gak pernah nyangka, Dek. Tapi abang selalu yakin kalau kita saling berusaha, kita bisa sampai ke sini. Kamu adalah alasan abang terus berjuang. Mira, makasih ya, sudah jadi istri yang luar biasa untuk abang. Hatiku terasa hangat mendengar kata-katanya. Meski Wildan tidak pernah mengungkapkan perasaannya dengan cara yang berlebihan, aku selalu bisa merasakan ketulusannya dalam setiap kata dan tindakannya. Kalau abang bahagia, Mira juga bahagia, balasku dengan penuh rasa syukur. Beberapa bulan kemudian, ada kabar yang mengejutkan kami berdua. Aku dinyatakan hamil. Saat melihat hasil tes kehamilan itu, aku merasa campur aduk. Ada rasa bahagia, haru, dan sedikit takut. Bagaimana aku bisa menjadi ibu yang baik ya? Bagaimana Wildan akan menghadapi perubahan besar ini? Namun, saat aku memberitahu Wildan, semua kekhawatiranku langsung sirna. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, Dek, Allah telah memberikan hadiah terbesar ini, katanya sambil memeluk erat. Sejak hari itu, Wildan semakin memperhatikan kesehatanku. Ia memastikan aku makan makanan bergizi, tidak terlalu lelah bekerja, dan selalu merasa nyaman. Bahkan ia rela mengambil alih sebagian besar pekerjaan rumah tangga agar aku bisa lebih banyak beristirahat. Abang gak mau kamu terlalu capek, Dek. Kesehatan kamu dan bayi kita adalah yang terpenting, ujarnya setiap kali aku mencoba membantunya di dapur. Kehamilan ini membawa kebahagiaan baru dalam hidup kami. Setiap malam Wildan selalu berbicara dengan bayi di dalam perutku, menceritakan rencana-rencana masa depan yang penuh harapan. Abang janji, nanti kita bakal jadi orang tua yang baik untuk kamu, katanya sambil mengelus perutku dengan lembut. 9 bulan kemudian, lahirlah putra pertama kami. Wildan menamainya Rifki Hidayat, yang berarti kelembutan dan petunjuk.
Nama itu dipilih karena Wildan berharap anak kami tumbuh menjadi pribadi yang lembut dan selalu berjalan di jalan yang benar. Melihat Wildan menggendong Rifki untuk pertama kalinya adalah momen yang tidak pernah aku lupakan. Matanya berkaca-kaca, senyumannya begitu tulus. "Terima kasih adik. Kamu telah memberikan abang keluarga kecil yang sempurna," katanya dengan suara bergetar. Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata bahagia. Perjalanan kami memang tidak mudah, tetapi akhirnya kami sampai di titik ini. Sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Hari-hari kami telah lalui dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Wildan semakin aktif membantu merawat Rifki, mulai dari mengganti popok hingga menidurkannya di malam hari. Meski awalnya canggung, Wildan perlahan belajar menjadi seorang ayah yang luar biasa. "Ayahnya Rifki ini pinter banget ya," candaku suatu malam saat Wildan dengan lihai menenangkan Rifki yang rewel. Wildan tertawa kecil. "Abang belajar dari kamu, Dek. Kamu ibu yang hebat, jadi abang juga harus jadi ayah yang hebat dong. Kehidupan kami memang tidak selalu sempurna. Ada kalanya aku merasa lelah, ada kalanya Wildan merasa khawatir tentang masa depan. Namun kami selalu saling menguatkan. Setiap perintangan yang kami hadapi justru membuat hubungan kami semakin kuat." Suatu sore saat kami duduk di halaman rumah sambil melihat Rifki bermain, Wildan tiba-tiba menggenggam tanganku. "Abang ingin bilang sesuatu, Dek," katanya dengan suara lembut. "Apa itu, Bang?" tanyaku sambil menatapnya. "Abang ingin kamu tahu, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup abang. Dulu, abang sempat merasa hidup abang hancur karena kecelakaan itu. Tapi kehadiran kamu mengubah segalanya. Kamu membuat abang merasa berharga lagi, membuat abang merasa dicintai. Abang gak tahu bagaimana hidup abang tanpa kamu." Air mata menggenang di mataku mendengar kata-katanya. Aku menggenggam tangannya erat dan berkata, "Bang, Mira juga bersyukur punya abang dalam hidup Mira. Abang adalah alasan Mira terus berjuang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mira sayang banget sama abang." Kami saling tersenyum, menikmati momen itu dengan penuh rasa syukur. Ya, aku tahu sekali, hidup kami mungkin tidaklah sempurna, tetapi kami telah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Wildan adalah suami yang luar biasa, dan aku merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari hidupnya. Dan sekarang, kini aku tahu bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang menerima dan mencintai satu sama lain apa adanya. Bersama Wildan dan Rifki, aku merasa hidupku telah lengkap seutuhnya. Dan itulah akhir dari perjalanan kami. Bukan akhir dari kisah cinta kami, tetapi awal dari babak baru yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Dan cerita pun akhirnya selesai. Gimana nih ceritanya, akhirnya pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut Mas Nara, ini sih cerita yang cukup dramatis ya. Dari awal pertemuan yang tidak sengaja hingga musibah yang menimpa dan rintangan-rintangan yang begitu cukup menguras emosi. Tapi ternyata endingnya sangat bahagia. Ya karena keduanya itu memiliki pemikiran yang cukup dewasa ya. Keduanya, ceweknya dewasa, pemikirannya loh. Dewasa kan dalam arti kan pemikiran, bukan umur dan lain-lain. Cowoknya apalagi. Ini sebagai Wildan sih, dia itu orang yang cukup sempurna kalau Mas Nara bilang. Ya sempurna dalam arti dia memperlakukan wanita itu begitu spesial dan begitu menghargai seorang wanita, apalagi sebagai istrinya. Dan si Mira juga, dia sebagai wanita juga, walaupun wanita, dia sangat bertanggung jawab, sabar, dan selalu mendukung apapun yang Wildan lakukan. Ya sepertinya cukup seperti itu saja. Dan tentunya bagaimana nih menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Dan tentunya seperti biasa ya, Mas Nara mohon maaf nih
Bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.